Perkenalkan, nama saya Adrian Salbira Harja dari BLKI Balikpapan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Hari ini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada karburator mobil. Oke, pertama di sini ada air vent tube. Fungsinya untuk mengatur tekanan angin yang ada pada floating chamber dengan saluran di luar. Terus di sini ada air horn dari filter udara ke intake manifold. Fungsinya mengalirkan udara itu dari filter udara ke intake manifold. Terus di sini ada saluran masuk bahan bakar dari fuel pump masuk ke floating chamber. Di sini ada akselerator pump. Ini menambahkan bahan bakar pada saat pedal gas diinjak secara spontan atau tiba-tiba. Terus itu yang di dalam. Di sini ada pelampung. Pelampung ini berfungsi untuk menutup dan membuka bahan bakar pada saat bahan bakar masuk ke dalam floating chamber. Itu valve dan di sini ada power piston. Power piston berfungsi untuk mengatur pergerakan pada power valve. Terus itu di sini ada primary small venturi dan secondary venturi small venturi. Berfungsi untuk menambah kecepatan udara dari filter udara ke intake manifold. Terus itu di sini ada slow jet. Ini fungsinya untuk membantu atomisasi bahan bakar dari main jet. Terus itu di sini ada power jet. Power jet berfungsi untuk menyemburkan bahan bakar pada saat akselerator pump bekerja. Terus itu ini yang di venturi ada namanya primary main air bleeder dan secondary main air bleeder. Fungsinya membantu atomisasi bahan bakar. Terus itu di sini ada primary main air bleeder 1. Fungsinya sama seperti primary main air bleeder yang tadi. Ini juga membantu ini primary air bleeder nomor 2. Fungsinya sama. Terus itu di sini ada namanya main jet. Ada di bawahnya power valve seperti sedikit di bawah. Terus itu di sini ada secondary main jet yang di bawah ini. Fungsinya untuk mengalirkan bahan bakar ke main nozzle dan slow port. Terus itu ada power valve. Di sini ada power valve. Ini berfungsi untuk menambah bahan bakar pada saat pedal gas diinjak secara bertahap. Terus itu di luarnya ada namanya drain bolt. Ini fungsinya untuk menguras bahan bakar yang ada di dalam floating chamber. Terus itu ini sambungan ke intake manifold. Ini di sini ada thermostatic valve. Berfungsi untuk menambah udara baru dari luar ke intake manifold di dalam secondary ini. Ada lubang di bawah throttle secondary. Terus itu di sini ada sambungan ke vacuum advancer. Yang di sebelahnya ada namanya damper valve. Ini berfungsi untuk membuka secondary throttle valve. Ini ada namanya tuas gas, mengatur kecepatan.
Ini namanya ISAS atau yang disebut idle speed adjusting screw. Ini mengatur kedalaman pada tuas gas ini. Terus itu di sini ada namanya IMAS atau yang disebut idle mixture adjusting screw, yang berfungsi untuk memasukkan bahan bakar dan udara pada saat langsam atau idle. Terus itu di sini ada slow port, idle port ini yang di bawah. Ini di sini ada namanya idle port. Ini sambungan dari IMAS, berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar pada saat kecepatan idle atau langsam. Terus itu yang di atasnya ada namanya slow port, agak di atas dari idle port. Ini berfungsi mengalirkan bahan bakar dari floating chamber ke intake manifold pada saat throttle terbuka, sedikit aja terbuka, dia akan mengalirkan bahan bakar tersebut. Primary throttle valve, dan ini satunya lagi secondary throttle valve. Ini yang primer berfungsi untuk menambah aliran campuran bahan bakar dan udara pada saat kecepatan tinggi primer, dan sekunder sama mengalirkan bahan bakar dan udara pada saat kecepatan tinggi sekunder. Itu saja dari saya tentang pengenalan komponen-komponen pada karburator. Jikalau saya ada salah dalam menyebutkan komponen tersebut, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.